karena di bukunya udah ada gitu, yang diperintahin cuman suruh buat itu simulasinya grafik. Nah ini dan untuk hasil nah yang bikin dia turun terus itu jadi ada persamaan ini sama eksponensialnya. Nah, terus berarti solusinya itu ini solusi apa namanya? Solusi simpangan solusi simpangan waktu dari fenomena osilasi teredam. Nah, berarti masukin A0-nya. Nah, untuk yang tadi itu A0-nya itu kan apa ya, X0 ya. X0 itu diubah dari yang tadi awalnya sebenarnya harusnya X0-nya itu kan dalam satuan theta ya kayak gini. Theta. Nah, tapi di sini diubah jadi X aja karena kan sebenarnya kan kalau misalkan di bentuk grafiknya itu kan gelombang kayak gini. Nah, jadi dia dibentuk grafik kayak gitu jadi bentuknya ke X aja. Nah, ubah atau konversi ke X-nya itu langsung dikali aja. X-nya itu kan sebenarnya sama dengan panjang busur lintasan bandulnya. Tapi karena tetanya sangat kecil, itu kurang dari 15 derajat. Kalau misalnya masih ingat itu ada di buku Fisika Dasar 1 Giancoli. Nah, itu theta di bawah 15 derajat itu sama dengan udah radian. Jadi nggak usah dikali lagi atau dikonversi lagi ke radian, itu bisa langsung dikali theta dikali L. Nah, jadi dari sini X-nya itu sama dengan X0 di theta dikali L, kemudian ini itu rumus kayak gini. Nah, terus ini WD ini omega-nya itu bukan omega 0. Kalau omega 0 itu kan berarti omega alami ya. Frekuensi sudut alami atau kecepatan sudut alami. Nah, frekuensi sudut alaminya itu dia itu bisa dicari pakai 1/2pi akar G per L. Nah, tapi karena di sini ada faktor dari luar yaitu faktor hambatan. Nah, jadi jadi frekuensi sudutnya itu berubah sama dengan akar omega 0 kuadrat min apa ibaratnya 2 gamma kalau misalkan dibentuk persamaan diferensial order 2. Nah, terus sudah kayak gitu kan yang penting kita dapat dulu nih X-nya itu udah dapat. Nah, terus kita langsung lanjut ke persamaan energi potensial sama energi kinetik. Nah, kita tahu kalau misalkan di osilasi atau fenomena osilasi itu energi totalnya aja itu sama dengan setengah m a kuadrat. Nah, tapi itu kan energi totalnya. Artinya energi total itu maksudnya jumlah paling besar di antara dua buah ini. Nah, artinya dua buah penjumlahan energi ini itu selalu menghasilkan energi total yang besarnya setengah m kali x0 kuadrat gitu. Nah, tapi energi potensialnya itu kan setengah kx ya. Nah, terus energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat. Nah, x-nya itu berarti kan fungsi dari waktu. Disuruhnya kan bentuk ke dalam fungsi waktu. Jadi tinggal kita substitusi aja x-nya itu jadi ini solusi persamaan yang atas. Nah, terus yang energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat, di mana v-nya itu turunan dari xt kan. Nah, berarti tinggal turunin sekali, dapat ini, terus masukin ke sini. Akhirnya kita dapat energi potensial sama energi kinetik. Nah, dapat juga energi totalnya segini. Nah, ini grafiknya. Kalau buat programnya sendiri tuh variasi aja gitu ya, maksudnya bentuk pemrograman. Kalau di sini dibuat fungsi variabel, terus dibikin global buat L-nya itu tadi 1,
Nah, itu satu, terus masanya itu 0,1, gravitasinya sekian, tetanya itu diubah ke radian kan ya berarti. NP dot back to rad degrees to radian. Terus A-nya itu tadi X0 kan theta kali L, terus P-nya itu juga diubah juga ke radian. Nah, di sini yang perlu diperhatiin kali ya, kalau misalkan pada dasarnya kalau misalkan ibaratnya kalau misalkan kayak gini, simpangan osilasi gini, fenomena osilasi kayak gini, itu pasti biasanya dia dimulai dari simpangan awalnya gitu. Jadi kayak gini, tadi di soalnya dia bilang nih, when the pendulum is released from rest at an angle of 3 degrees kan gitu ya. Nah berarti dia itu ini bakal jadi simpangan terjauhnya. Kalau ini jadi simpangan terjauh, ibaratnya kalau kita bentuk ke grafik, itu berarti dia simpangan mulai-mulainya itu 90 derajat. Makanya di sini dianggap ada jumlah 90 derajat. Atau uh, kalau misalkan fungsi umum gelombang itu biasanya ada kayak gini. Nah, ini pangkat atau eksponensial pangkat min I dikali fase awal. Nah, sebenarnya ini itu kalau misalkan diubah pakai rumus Euler, dia itu kan cos pi cos pi plus I sin pi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dalam gelombang itu biasanya yang diambil cuman real numbernya, bagian real numbernya. Jadi kalau misalkan itu kayaknya deh kita biar enak, apa namanya, rumus Euler. Nah ini I cos P plus I sin P. Nah itu kan sama aja kayak X plus Y. Nah tapi yang diambil itu X-nya kan, berarti cos Y kan. Cos P maksudnya cos P. Nah jadi itu sebenarnya cos P itu kalau misalkan diubah ke gelombang kayak gitu, kayak gini, itu jadi sebenarnya sin P plus 90 derajat gitu. Itu pakai sudut relasi gitu ya. Nah terus kalau udah kayak gini, berarti langsung ke programnya aja. Yang penting persamaannya dulu dapat. Kalau udah persamaannya dapat, langsung programnya kan udah tuh ya lebih enak gitu masuknya. Nah terus di sini fungsi pertamanya itu di analogi kayak gini, return kayak gini. Nah terus ini untuk turunan yang keduanya itu manual juga, manual maksudnya kita turunin sendiri terus dimasukin angka-angkanya. Atau sebenarnya juga bisa kalau misalkan diturunin t-nya udah tahu. Misalkan di sini kan t-nya atau enggak waktunya itu kan np.limit space, itu berarti bisa pakai np.diff dari fx. Mungkin turunan keduanya dua gitu ya. Misalkan np.diff. Nah di sini np.diff. Nah di sini masukin waktunya gitu. np.diff dari f waktu gitu ya, misalkan f waktu kayak gitu. Nah, tapi di sini karena dipakainya f aksen, nah yaudah, jadi biar enak pakai f aksen aja. Jadi kalau ini opsional aja, mungkin kedepannya pakai ini kan lebih enak karena di situ nggak perlu nulis rumus panjang-panjang lagi. Nah tapi kalau di sini gue pakai karena di sini udah capek-capek nurunin biar nggak mudah jelas. Nah terus udah kan tuh. Nah berarti fungsinya itu T-nya tinggal di return gitu kan dari sini. Terus buat energinya itu berarti energinya itu y, y ini ya. Nah itu dimasukinnya nanti f f dot underscore x gitu. Nah jadi kayak gini. Nah yang bikin dia kebentuk jadi grafik itu apa sih? Yang bikin kebentuk dia jadi grafik itu kan kita harus punya data setiap saatnya. Nah untuk data setiap saatnya itu kita bisa cari dari di sini kan yang bakal jadi sumbu x itu kan waktu ya. Nah jadi supaya si y-nya itu punya data atau hasil setiap waktunya, berarti pakainya np.linspace, atau bisa juga pakai waktunya itu np.range 0 sampai misalkan bebas aja sini 15 misalkan. Nah bedanya linspace sama range itu, kalau misalkan linspace itu berarti dia itu waktunya itu ini ibaratnya resolusinya itu resolusi 1000. Jadi misalkan 15 dibagi 1000, nah itu pertambahannya atau iterasinya waktunya itu 0 plus 15
0 plus 15 per 1000, terus ditambah lagi 15 per 1000 gitu. Nah, sedangkan waktu np.range misalkan di sini pakai aja 0,1 kayak gitu. Kayak gitu, ini kalau ini buat pertambahan setiap saat 0,1 yang itu dulu. Nah, ini kan sama aja. Nih, di sini ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kuncinya sih di sini kalau mau bikin grafik itu di np.linspace sama np.range. Nah, selama ini yang udah benar, kuncinya di situ. Nah, terus tinggal plot, plot gitu kan. Atau cara yang kedua, kalau misalkan nggak mau pakai library, itu cara yang kedua itu cara manual. Pakai array, kita itu pakai array biasa. Nah, di sini perubahan waktunya itu setiap saat 0,01. Nah, ini pertambahannya. Nah, jadi kalau misalkan pakai np.range 0,01 itu sama aja kayak gini. Sama aja sama yang grafik yang ini nanti yang jadi ini. Tapi datanya itu 0,01 ditambah iterasinya. Nah, sedangkan np.linspace itu iterasinya 15 per 1000 gitu. Dalam rentang 0 sampai 15 itu ibaratnya ada 1000 data gitu. Ada 1000 data. Nah, udah terus habis itu plt.plot gitu-gitu kan. Ya udah. Di sini kan B-nya juga nggak dikasih tahu kan. Nah, sempat jadi ke pertanyaan juga nih buat beberapa teman-teman yang sama juga mempertanyakan B-nya itu nggak ada kan. Nah, yaudah akhirnya di sini gue pakainya 0,05 gitu kan. Nah, tapi atau enggak B-nya itu juga bisa dibuat jadi input gitu kan. Nanti kita tinggal input. Nah, atau cara yang supaya kalau misalnya kita mau interaktif juga kita bisa bikin kayak gini. Kita bikin interaktif kayak gini, terus kita coba running. Nah, di sini kan kayak gini kan ada interaktifnya. Nah, ini kita bisa ubah kayak gini. Nah, kayak gitu sih. Nah, ini buat nilai awalnya 0,0488 atau 0,05. Nah, caranya sama kayak gini. Nah, cuman di sini bakal ada perbedaan dikit. Perbedaan dikit supaya bisa dibuat interaktif itu kayak gini. Nah, yang supaya bikin jadi interaktif itu berarti dia itu B-nya itu kan harus diubah-ubah. Nah, kunci diubah-ubahnya itu kuncinya itu ada di sini. BT-nya itu dijadikan slider. Ini buat ngebentuk slider yang di bawahnya tadi kalau misalnya kita running. Nah, ini slidernya, terus kita kasih nama labelnya koefisien redaman. Nah, tapi syaratnya kalau misalkan ini harus dijadiin interaktif kayak gitu, B-nya itu nggak boleh lagi dimasukin ke sini. B-nya itu nggak boleh dimasukin ke variabel, fungsi variabel yang ini. Kenapa? Karena kalau misalkan di sini kan nanti dia jadinya global ya. Nah, kalau dijadiin global, fungsi ini kan ada ditulisnya setelah var kan ya. Ditulisnya setelah var diinisialisasiin ulang, nanti dia pasti bakal ngambilnya dari yang var yang di sini. Nah, jadinya B-nya nggak bakal berubah. Tadi udah gue coba soal tadi buatnya sebelum kelas gelombang. Nah, udah habis itu pas selain itunya diubah, ininya juga diubah sih. Jadi energinya itu dimasukin ke fungsi masing-masing. Nggak bisa kalau misalnya kayak gini. Kayak apa? Kayak yang ini. Kalau ini kan dia tergabung gitu ya. Walaupun misalnya kita return kayak gini, return di Nah, tapi itu nanti kalau misalkan ngupload kan kita butuh salah satu data kan. Kalau misalkan kita dibikin return kayak gini, terus nanti masukin energi, kita coba ya. Kita coba jadi energi. Kita coba kayak gini. Energinya di sini, dimasukin ke sini. Nah, di itu kan bakal ada 3 variabel nih. Jadi ada 2 gitu. Nah, X dan Y harus memiliki satu dimensi. Nah, kalau kayak gini kan jadi ada 3 kan dimensinya karena returnnya ada 3, V, K, E. Kalau misalnya, oke lah, mungkin karena ini. Terus kita coba komen, kita running lagi. Nah, sama aja masih bakal error juga. Karena lagi-lagi di sini yang di return itu ada V, K, E.
Nah lagi-lagi kalau misalkan ini mau dihapus gitu kan ya, mau dihapus, terus mungkin mau masukin yang kayak tadi itu yang biasa kayak gini. Itu sih harusnya ini eh, masalahnya itu masalahnya itu yang pertama ini harus diubah dulu ya tadi. Harus diubah dulu kayak tadi yang variabelnya, terus yang ini v-nya itu jadinya berubahnya kan di dalam. Nah karena berubahnya di dalam, berarti di sini nih masalahnya bakal muncul di bagian dev update graph satu. Nah di sini graph satu itu kan harus diupdate. Nah kalau kayak gini kan berarti kan apa implisit ya, implisit atau eksplisit sih. Pokoknya ya kayak gitulah, antara implisit atau eksplisit. Pokoknya dia itu langsung kayak gini kan, plt.code. Nah sedangkan yang ini kan harus diubah ke graph gitu ya. Nah tapi karena b-nya diubah-ubah, berarti yang berubah itu kan y-nya. Nah berarti yang di sini yang diupdate, update graph satu diubahnya itu yang set datanya y, yang bagian y-nya. Karena EP ini kan di bagian y. Udah sih, gitu. Terus diubah lagi jadi EK. EK dalam kurung. Nah ini kan EK-nya itu kan fungsinya itu parameternya b init ya awalnya. B underscore init, initnya itu inisial kan. Artinya koefisien redaman mula-mula. Nah b initnya ini harus kita ganti jadi ya jadi yang terbaru yaitu bt. Nah buat ngedapetin nilai bt ini panggil fungsi bt dot bawaan dari library-nya gitu sih, library matplotlib. Buat lihat hasilnya kayak gini lagi, kayak gini. Nah ini energi totalnya awalnya nggak kelihatan karena energi totalnya itu kan dia itu kan dipanggil. Nah energi totalnya itu kan dari EP, energi potensial sama energi kinetik. Nah tapi energi kinetik sama energi potensialnya itu kan ceritanya di sini dipanggilnya itu di sini nggak di apa inisialisasiin. Jadi EP B initnya itu belum dapat, EP B init itu belum dapat mula-mulanya. Nah, paling harus di slider dulu gitu. Kalau udah diubah-ubah gini, baru dia bakal ikutan nongol gitu sih. Kalau dari gue gitu. Gimana kira-kira yang ada pertanyaan? Jadi Tiara, gua kembaliin ke Tiara kalau hmm, mungkin yang ini source code-nya mungkin nanti kalau ini dibagiin aja kali ya berdua. Oke. Okay. Tidak. Ya. Udah ya? Udah. Oke. Makasih ya, Dok. Oh ya, ini teman-teman buat bukti ke bapaknya, minta tolong buat on cam ya. Iya. Ya.
Langsung aja kali ya, Pip. Di ini, Pip. Screenshot. Afifah. Satu, dua, tiga lagi. Sekali lagi. Satu, dua, Ridho. Oke, makasih ya teman-teman. Boleh langsung ini aja, live aja. Terima kasih Ki.